Pernahkah teman-teman merasa harus diam meskipun tahu atasan salah? Atau pernahkah kamu melihat seseorang mendapatkan jabatan bukan karena kompetensi, melainkan karena kedekatan dengan pimpinan? Kita hidup di era digital, di mana informasi dan demokrasi seharusnya menjadi raja. Namun, mengapa pola pikir yang kaku dan hierarkis yang berakar dari zaman kerajaan masih begitu kuat mencengkram kehidupan kita? Kita menyebut ini sebagai mental feodalisme. Sebuah penyakit pola pikir yang mungkin jauh lebih berbahaya daripada korupsi, karena ia adalah akar dari semua masalah. Tapi bagaimana ia bisa bertahan begitu lama dan masih tertanam di kehidupan modern ini? Mari mengenal mental feodalisme di Indonesia. Selama masa penjajahan, Belanda tidak menghapus sistem kerajaan begitu saja. Namun, justru mereka memperkuatnya. Mereka menciptakan sebuah kelas perantara yang kita sebut priai. Mereka adalah golongan kelas elit atau bangsawan yang berkembang menjadi birokrat atau pegawai negeri pada masa kolonial Belanda. Belanda memberikan hak istimewa bagi mereka dan memberikan tugas untuk menjalankan administrasi, mengendalikan masyarakat, dan menindas rakyat atas nama kolonial. Warisan beracun inilah yang terus hidup hingga hari ini. Meskipun rajanya sudah hilang, mentalitasnya masih ada. Mental di mana ada kelas yang harus dipatuhi tanpa syarat dan kelas yang harus patuh tanpa kritik. Pertanyaannya, mengapa setelah merdeka kita tidak berhasil membuang mentalitas yang justru dulu digunakan penjajah untuk mengontrol kita? Untuk membedah masalah ini, kita harus membedakan dulu antara feodalisme sebagai sistem dan mental feodalisme sebagai pola pikir. Feodalisme sebagai sistem adalah struktur politik di masa lalu, seperti yang terjadi di Eropa atau kerajaan-kerajaan Nusantara, di mana kekuasaan didasarkan pada kepemilikan tanah dan garis keturunan. Ada raja, ada bangsawan, dan ada rakyat jelata. Namun pada video kali ini, kita akan fokus pada pembahasan mental feodalisme, yaitu pola pikir yang menganggap hierarki ini abadi dan sah. Pola pikir ini termanifestasi dalam budaya ABS atau asal Bapa Senang. Ini adalah situasi di mana loyalitas buta, pujian yang berlebihan atau menjilat, dan menghindari kritik menjadi lebih penting daripada kinerja dan integritas. Lalu bagaimana mentalitas ini bisa tertanam begitu kuat di Indonesia? Jawabannya terletak pada sejarah yang panjang. Akar pertama, warisan kerajaan. Sebelum kolonialisme, struktur masyarakat kita memang sudah sangat hierarkis, terutama di Jawa, di mana konsep kawulo atau rakyat jelata dan ndoro atau bangsawan sudah mendarah daging. Akar kedua, disebabkan oleh penguatan oleh kolonialisme. Pada saat menjajah Indonesia, Belanda tidak serta-merta menghapus struktur feodal ini. Justru mereka malah memperkuatnya. Mereka menciptakan dan menggunakan kelas priai sebagai perantara. Belanda memberikan kekuasaan dan status sosial kepada priai agar mereka bisa mengontrol rakyat. Akar ketiga, warisan Orde Baru. Pasca kemerdekaan, rezim Orde Baru yang sentralistik dan militeristik secara aktif menghidupkan kembali budaya atasan dan bawahan yang kaku. Loyalitas kepada pimpinan adalah mutlak, sementara kritik dianggap sebagai pembangkangan atau subversi. Kombinasi dari tiga akar sejarah ini telah menciptakan mentalitas yang sulit dihilangkan. Mentalitas ini membuat kita takut berbeda pendapat, takut berinovasi, dan takut mengambil resiko. Dan itu membawa dampak yang sangat destruktif bagi bangsa modern. Dampak dari mental feodalisme ini sangat nyata dan menghambat kemajuan di berbagai sektor. Pertama, dampak pada birokrasi dan pelayanan publik. Mental feodalisme membuat birokrasi kita tidak efisien. Alih-alih melayani masyarakat, para pejabat dan pegawai negeri cenderung sibuk melayani atasan. Keputusan harus melalui hierarki yang panjang dan bertele-tele, bukan didasarkan pada meritokrasi atau kebutuhan publik. Dalam laporan Transparansi Internasional, tingginya kasus korupsi seringkali berbanding lurus dengan rendahnya efisiensi birokrasi, yang akarnya adalah kekuasaan yang tidak bisa dikritik. Kedua, dampak pada lingkungan kerja dan inovasi. Di
Di banyak perusahaan dan institusi, inovasi terbunuh karena atasan tidak suka dibantah. Bawahan memilih diam meskipun memiliki ide yang lebih baik. Budaya senioritas yang berlebihan di atas kompetensi menciptakan lingkungan yang stagnan. Akibatnya, kita sulit bersaing dengan negara-negara yang memiliki budaya kerja lebih egalitarian dan terbuka. Ketiga, dampak pada dunia pendidikan. Mental feodalisme juga meracuni lingkungan akademis. Dosen sering dianggap sebagai otoritas absolut yang tidak boleh dipertanyakan. Budaya ini mencekik budaya kritis di kalangan mahasiswa. Padahal, budaya kritis adalah fondasi dari kemajuan ilmu pengetahuan. Keempat, memperkuat korupsi. Mental feodalisme memberikan imunitas pada atasan. Ketika loyalitas lebih dihargai daripada integritas, bawahan akan takut melaporkan penyimpangan. Fenomena nepotisme, di mana jabatan diberikan kepada kerabat atau orang dekat, adalah manifestasi modern dari sistem feodal yang memprioritaskan darah dan kedekatan, bukan kompetensi. Fenomena-fenomena ini bukanlah kebetulan. Ini adalah warisan mental yang membuat kita sulit bergerak maju. Lalu setelah kita tahu masalahnya, bagaimana cara kita menghilangkannya dari akar? Menghilangkan mental feodalisme adalah tugas budaya, bukan hanya tugas politik. Ini membutuhkan waktu, tapi bukan berarti mustahil. Setidaknya ada 3 langkah fundamental yang harus kita lakukan. Pertama, revolusi edukasi dan budaya kritis. Kita harus mendorong budaya bertanya dan mengkritik secara konstruktif sejak dini. Lingkungan pendidikan harus menjadi tempat yang aman bagi siswa dan mahasiswa untuk berbeda pendapat. Kita harus mengajarkan generasi muda bahwa otoritas harus dipertanyakan, bukan dipatuhi secara buta. Kedua, penerapan meritokrasi total. Di sektor publik maupun swasta, jabatan dan penghargaan harus didasarkan pada prestasi dan kompetensi, bukan senioritas, kedekatan, atau garis keturunan. Reformasi birokrasi harus secara tegas menghukum praktik nepotisme dan kiss-up, serta menghargai bawahan yang berani memberikan masukan kritis. Ketiga, keteladanan pemimpin yang egaliter. Perubahan harus dimulai dari atas. Para pemimpin, baik di politik, bisnis, maupun agama, harus mempraktikkan gaya kepemimpinan yang partisipatif, terbuka terhadap kritik, dan tidak menuntut penghormatan yang berlebihan. Mereka harus menjadi fasilitator, bukan tuan tanah modern. Mental feodalisme telah membuat kita takut pada perubahan dan takut pada diri kita sendiri. Ia membuat kita nyaman dalam kepatuhan, padahal zona nyaman itu menghambat pertumbuhan. Dengan memutus rantai ini, kita bisa menjadi bangsa yang lebih inovatif, transparan, dan pada akhirnya lebih adil. Semoga video ini membuka pandangan baru bagi teman-teman, karena perubahan terbesar selalu dimulai dari perubahan pola pikir. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.